tampakkanlah lemah saat Anda kuat, dan kuat saat Anda lemah. Jika Anda mengenal musuh dan mengenal diri Anda sendiri, Anda tidak perlu takut akan hasil dari ratusan pertempuran. Jika Anda jauh dari musuh, buat dia percaya bahwa Anda sudah dekat. Pejuang yang menang dulu dan kemudian pergi berperang, sedangkan prajurit yang kalah pergi berperang dulu dan kemudian berusaha untuk menang. Di tengah kekacauan juga ada kesempatan. Strategi tanpa taktik adalah jalan paling lambat menuju kemenangan. Taktik tanpa strategi adalah kebisingan sebelum kekalahan. Jika pikiranmu mau, daging dapat terus berjalan tanpa banyak hal. Bahkan pedang terbaik yang dicelupkan ke air asin pada akhirnya akan berkarat. Kemenangan biasanya hanyalah untuk para perwira dan prajurit yang terus berlatih. Kemenangan datang dari peluang yang ditemukan dalam masalah. Kualitas sebuah keputusan seperti elang yang menyerang dengan cepat, menukik, menyerang, dan menghancurkan korbannya. Setiap orang dapat melihat taktik-taktik di mana saya mampu menaklukkan lawan. Tapi tidak semua orang dapat melihat strategi dari kemenangan yang saya perjuangkan. Jika tentara Anda tidak memikirkan uang, bukanlah karena mereka tidak suka pada kekayaan. Jika kehidupan mereka tidak terlalu lama, hal itu bukan karena mereka segan untuk berumur panjang. Jika Anda memahami langit dan Anda memahami bumi, Anda akan membuat kemenangan Anda semakin lengkap. Pejuang-pejuang yang baik dahulu menempatkan diri mereka di luar kemungkinan kekalahan, dan kemudian menunggu kesempatan untuk mengalahkan musuh. Tidak ada contoh negara yang diuntungkan dari perang yang berkepanjangan. Untuk mengetahui musuh Anda harus menjadi musuh Anda. Yang terpenting dalam sebuah perang adalah menyerang strategi musuh. Lebih penting untuk mengalahkan pikiran musuhmu
daripada mengalahkan secara fisik. Jika yakin perang akan menghasilkan kemenangan, Anda harus bertempur, meskipun aturan melarangnya. Jika perang tidak akan membawa kejayaan, janganlah bertempur, meski dalam tawaran kekuasaan. Bergeraklah dengan cepat seperti angin, dan berbentuklah seperti kayu. Menyerang seperti api, dan diamlah seperti gunung. Biarkan rencana Anda menjadi gelap dan tertembus sebagian malam, dan ketika Anda bergerak, jatuh seperti petir. Jangan terlibat dengan musuh yang lebih kuat dari Anda. Dan jika itu tidak terhindarkan dan Anda memang harus terlibat dengannya, maka pastikan Anda melibatkannya dengan persyaratan yang Anda berikan, bukan pada persyaratan yang musuh Anda berikan. Peluang akan berlipat ganda saat mereka diraih. Perlakukan orang-orang Anda seperti halnya anak-anak yang Anda kasihi, dan mereka akan mengikuti Anda kemanapun Anda pergi. Yakinkan musuh Anda bahwa ia akan mendapat kerugian dengan menyerang Anda. Ini akan mengurangi antusiasme mereka untuk berperang melawan Anda. Berkeringat lebih banyak selama masa kedamaian, berdarah lebih sedikit selama masa perang. Bertempur dan menaklukkan musuh dalam peperangan bukanlah kehebatan paling tinggi. Kehebatan tertinggi terjadi ketika Anda mampu menghentikan musuh tanpa perlawanan. Penting untuk mencari mata-mata musuh yang datang untuk mengintai Anda, dan kemudian menyuap mereka untuk melayani Anda. Beri mereka perintah dan penuhi kebutuhan mereka. Dengan demikian, Anda meningkatkan kekuatan intelijen Anda 2 kali lipat. Komandan yang hebat adalah dia yang murah hati dan tidak peduli dengan ketenaran. Penguasa yang mulia adalah pemimpin yang peka, dan jenderal yang baik adalah dia yang berhati-hati. Operasi intelijen sangatlah penting dalam peperangan. Setiap langkah pasukan sangat bergantung atasnya. Hadapi mereka dengan pemusnahan, mereka kemudian akan bertahan. Jerumuskan mereka ke situasi yang mematikan, mereka kemudian akan hidup. Ketika orang-orang dihadapkan dalam bahaya, mereka akan berjuang untuk mendapat kemenangan. Para pejuang yang baik akan menempatkan diri mereka di luar kemungkinan kekalahan dan menunggu kesempatan untuk mengalahkan musuh. Jika diri Anda dan musuh Anda mulai sombong, maka Anda menempatkan diri Anda dalam bahaya. Begitu pasukan disatukan dengan erat,
yang berani tidak berkesempatan maju sendirian, yang pengecut tidak berkesempatan mundur sendirian. Gagalkan kekuatan musuh, paksa dia untuk menampilkan wajah asli mereka. Jadilah luwes sampai seakan-akan tidak berbentuk. Jadilah sangat misterius sampai tidak terdengar sama sekali suaranya. Dengan demikian, Anda bisa menentukan nasib lawan. Dari semua pasukan yang bisa dekat dengan komandan, tidak ada yang lebih intim dibanding mata-mata atau intel. Pemimpin itu memimpin dengan contoh, bukan dengan paksaan. Sang jenderal adalah pelindung negara. Ketika sang pelindung utuh, tentu negaranya kuat. Kalau sang pelindung cacat, tentu negaranya lemah. Seorang jenderal yang sangat ahli dalam menyerang membuat lawannya tidak tahu bagaimana harus bertahan. Seorang jenderal yang sangat ahli dalam bertahan membuat lawannya tidak tahu bagaimana harus menyerang. Jika kita tahu bahwa pasukan kita sudah dalam kondisi siap untuk menyerang, tetapi tidak menyadari bahwa musuh tidak terbuka untuk diserang, maka itu artinya hanyalah baru mendapatkan setengah jalan menuju kemenangan. Karena cinta yang hebat, seseorang menjadi berani. Belum pernah ada perang yang berlarut-larut yang menguntungkan suatu negeri. Orang yang akan menang tahu bagaimana untuk menangani pasukan yang superior maupun yang inferior. Ketika 10 lawan 1, kepunglah. Ketika 5 lawan 1, seranglah. Ketika 2 lawan 1, bertempurlah. Ketika seimbang, pecah belalah. Ketika lebih sedikit, bertahanlah. Ketika memadai, hindarilah. Anda akan menang jika seluruh pasukan Anda di berbagai level memiliki semangat juang yang sama. Berpura-pura rendah diri dan mendorong kesombongannya. Mengetahui cara menggunakan yang banyak dan yang sedikit adalah kemenangan. Tak terkalahkan berada dalam pertahanan, peluang menang ada dalam serangan. Dia yang tahu kapan dia bisa melawan dan kapan dia tidak bisa akan menang. Untuk menyerang dan pasti merebutnya, seranglah di mana mereka tidak bertahan. Dalam seni taktik perang, yang terbaik dari semua adalah untuk mengambil negara lawan secara menyeluruh dan utuh. Menghancurkan dan meluluhlantakkannya tidaklah begitu bagus. Jenderal yang terampil akan membentuk lawannya sementara ia sendiri tanpa bentuk. Kesempatan untuk menghindari kekalahan terletak di tangan diri Anda sendiri. Namun kesempatan untuk mengalahkan musuh disediakan oleh musuh sendiri. Ketika utusan musuh dikirim pujian di mulut mereka, itulah tanda bahwa musuh menginginkan untuk gencatan senjata. Melihat kemenangan dari pandangan orang kebanyakan bukanlah sebuah puncak keunggulan. Pangeran yang berlian dan jenderal bijaksana bisa diramalkan mampu menaklukkan musuh setiap kali mereka bergerak dan prestasi mereka melampaui orang kebanyakan.
Pertama, ukurlah panjangnya. Kedua, ukurlah volumenya. Ketiga, hitunglah. Keempat, timbanglah. Kelima adalah kemenangan. Jenderal perang yang menyerbu tanpa menginginkan ketenaran dan yang mundur tanpa memperdulikan rasa malu, dan yang dipikirkannya hanyalah cara untuk melindungi negara serta melayani yang baik untuk kedaulatan adalah permata berharga dari sebuah kerajaan. Tidaklah ada hadiah kebebasan yang paling baik yang diterima selain yang diterima oleh Intel. Jenderal yang memenangi pertempuran membuat banyak perhitungan sebelum perang. Jenderal yang kalah hanya membuat sedikit perhitungan sebelumnya. Kejarlah rancangan-rancangan strategis untuk membuat musuh takjub. Maka kau bisa merebut kota-kota musuh dan menggulingkan negaranya. Kecepatan adalah inti dari sebuah perang. Tak ada yang lebih sulit daripada menyiapkan pasukan